Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkenaan tentang model komunikasi di dalam proses pembelajaran keperawatan dalam komunikasi dalam keperawatan. Nah, di sini ada 3 item penting yang perlu kita pahami. Yang pertama itu adalah definisi model komunikasi, yang kedua fungsi model komunikasi, dan yang ketiga adalah faktor atau unsur-unsur di dalam bagian model tersebut. Yang pertama, model merupakan pengkajian teori-teori yang disederhanakan penyampaiannya sehingga mudah untuk dipahami. Dalam pengertian yang luas, model menunjukkan pada setiap representasi simbolis dari suatu benda, proses atau gagasan atau ide. Model komunikasi menyederhanakan proses dengan memberikan representasi visual dari berbagai aspek pertemuan komunikasi. Jadinya di sini kita bisa melihat ya bahwasanya pengkajian di dalam model tersebut memiliki berbagai macam teori-teori yang sudah disederhanakan sehingga dapat direpresentasikan dalam bentuk simbolik atau benda. Kemudian model komunikasi adalah gambaran yang disederhanakan dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara suatu komponen komunikasi dengan komponen komunikasi lainnya. Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapannya. Jadinya di sini kalau kita berbicara tentang model komunikasi itu adalah gambaran ya yang melihat antara bersinambungan antara komponen satu dengan komponen lain agar terbentuk sebuah konseptual di dalam kita berkomunikasi. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang yang akan diucapkan atau ditulis. Kerap kali model-model teoritis termasuk ilmu komunikasi digunakan untuk mengekspresikan definisi komunikasi tersebut bahwa komunikasi adalah proses transmisi dan resepsi informasi antara manusia melalui aktivitas encoder yang dilakukan pengirim dan decoder terhadap sinyal yang dilakukan oleh penerima. Jadinya di dalam kita melakukan sebuah komunikasi itu harus memiliki lawan kita di dalam berkomunikasi. Yang satu penerima dan yang satu memberikan informasi sebagai landasan di dalam komunikasi. Kemudian menurut Gordon dan Larry itu mengemukakan bahwa ada 3 fungsi model komunikasi. Yang pertama melukiskan proses komunikasi itu, yang kedua menunjukkan hubungan visual, dan yang ketiga membantu di dalam menemukan dan memperbaiki hambatan dalam berkomunikasi. Nah, Harry ini pun memiliki metode ataupun model komunikasi yang bagaimana caranya mereka memvisualisasikan di dalam kita berkomunikasi. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana caranya tidak terjadi adanya hambatan di dalam komunikasi. Fungsi tersebut pada gilirannya merupakan basis untuk menilai suatu model. Yang pertama, seberapa umum atau general model tersebut, seberapa banyak bahan yang diorganisasikan, dan seberapa efektifkah di dalam kita melakukan sebuah komunikasi. Yang kedua, seberapa heuristik model tersebut, apakah ia membantu menemukan hubungan-hubungan baru, fakta atau model. Yang ketiga, seberapa penting prediksi yang dibuat dari model tersebut bagi bidang penelitian misalnya, seberapa strategis prediksi itu pada tahap perkembangan bidang yang akan menjadi basis di dalam penelitian tersebut. Kemudian yang keempat adalah seberapa akurat di dalam melakukan sebuah pengukuran yang dapat dikembangkan dalam model-model tersebut. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita menyusun sebuah komunikasi di dalam bentuk rangka sehingga terjadinya susunan yang general. Adapun faktor-faktor atau unsur di dalam bagian dari model tersebut. Yang pertama, komunikasi intrapribadi
atau biasa disebut Berlin. Model komunikasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Dan Berlin. Beliau merupakan ahli komunikasi yang berkebangsaan Amerika Serikat. Nah, beliau memaparkan bahwa komunikasi intrapribadi merupakan sebuah proses pengelolaan dan penyusunan informasi melalui sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Nah, proses berpikir merupakan bagian dari proses berkomunikasi yang terjadi di dalam diri individu, di mana stimulus yang didapatkan ditangkap melalui panca indera manusia. Jadinya, ketika kita berbicara terhadap intrapribadi yang menurut Berlin ini, komunikasi itu ternyata bersumber di dalam panca indera manusia yang ditangkap melalui sistem saraf. Kemudian dilakukan manifest berkomunikasi di dalam otak sehingga terjadinya sebuah proses berpikir. Nah, sama halnya kayak gini teman-teman. Ketika kita melakukan sebuah proses komunikasi itu terlebih dahulu apa yang ingin kita komunikasikan itu terlebih dahulu dipahami dari bentuk visual maupun panca indera yang kita tangkap di dalam diri kita sendiri, kemudian diolah melalui otak, kemudian disampaikan komunikasi itu yang sudah menjadi telaah di dalam otak kita, sehingga ketika kita melakukan sebuah proses komunikasi itu tidak memiliki hambatan. Melalui dari model ini juga dapat menjelaskan bahwa individu bisa mengalami isyarat, misalnya pribadi atau publik, yang memiliki valensi positif, netral, dan negatif. Model komunikasi ini menekankan pada semua isyarat didekodekan, membentuk enkode mengenai isyarat perilaku nonverbal, baik positif, netral, atau bahkan negatifnya. Jadinya ini bisa disebut dengan perilaku nonverbal ya, dengan tanpa menggunakan kata-kata atau cukup dengan sebuah isyarat di dalam kita melakukan sebuah komunikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi antar pribadi. Selain model komunikasi intrapribadi tersebut, ternyata Berlin juga memperkenalkan metode komunikasi antar pribadi. Pada dasarnya, model ini merupakan lanjutan dari komunikasi intrapribadi tersebut. Unsur-unsur tambahan di dalam proses komunikasi antar pribadi adalah pesan dan isyarat perilaku yang verbal. Nah, pola dan bentuk komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih sangat dipengaruhi oleh hasil komunikasi intrapribadi masing-masing orang. Komunikasi antar pribadi tersebut sebagai pertemuan 2, 3, atau mungkin lebih dari 4 orang atau 4 orang yang terjadi sangat spontan dan tidak berstruktur. Nah, jadinya di sini kita bisa melihat ya bahwasanya pada saat kita melakukan sebuah komunikasi antara pribadi itu melalui cara perilaku verbal. Jadinya dilakukan melalui bicara. Nah, pada saat kita melangsungkan sebuah proses pembicaraan sebelum terjadinya antar pribadi, komunikasi tersebut dapat direfleksikan menjadi komunikasi intrapribadi. Sebagai acuan di dalam kita bagaimana caranya kita melakukan sebuah komunikasi sehingga tidak akan menyinggung lawan bicaranya kita. Nah, komunikasi antar pribadi ini memiliki ciri yang pertama bersikap spontan, ya, tidak terstruktur, tidak mengejar tujuan yang direncanakan, identitas keanggotaannya tidak jelas, komunikasi terjadi namun tidak juga diakhiri tanpa ada tindakan. Jadinya hampir sama ketika kita berbicara kepada lawan, bicara kita berkenaan tentang politik. Padahal kita pada saat melakukan sebuah pembicaraan tersebut tidak ada keanggotaan kita, tidak ada kewenangan kita di dalam kita mengambil sebuah tindakan apa yang kita bicarakan. Ini adalah komunikasi bagaimana caranya kita berkomunikasi antar pribadi. Kemudian yang ketiga adalah model stimulus respon. Nah, di gambar sebelah kiri tersebut ada yang namanya stimulus, bahkan ada berakhir di dalam respon.
Stimulus ini dikatakan melalui panca indera yang ditangkap oleh panca indera, kemudian distimulus menghasilkan sebuah respon. Di dalam model komunikasi ini merupakan model yang bisa dikatakan paling sederhana, yang bisa menekankan pada suatu aksi, maka akan timbul sebuah reaksi. Misal, melihat seseorang yang sakit karena terjatuh. Nah, maka akan timbul rasa reaksi dari kita untuk menolong orang tersebut. Proses pada model ini merupakan bentuk pertukaran informasi yang dapat menimbulkan efek untuk mengubah tindakan menjadi komunikasi. Model stimulus respon mengasumsi bahwa perilaku individu muncul karena kekuatan stimulus yang datang dari luar dirinya, bukan atas dasar motif dan sikap yang dimiliki. Di sini bisa ya teman-teman berimajiner berkenaan tentang stimulus respon tersebut, bahwasanya respon akan muncul apabila terjadinya stimulus. Stimulus terjadi akibat dari tangkapan panca indera kita. Seperti contoh tadi, ketika ada orang terjatuh dari motor, spontan kita memberi pertolongan. Dan ketika kita memberi pertolongan kepada orang yang jatuh tersebut, secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kita melakukan komunikasi verbal. Misal, apakah ada yang sakit? Daerah mana yang sakit? Nah, seperti itu. Kalau kita berkomunikasi secara medis, misalnya perawat, ketika ada pasien yang mengeluh datang ke UGD misalnya, dengan keluhan menyeringai, menahan rasa nyeri yang terjadi pada diri dia, secara spontan pun dari tangkapan stimulus seorang perawat itu pasti akan bertanya kepada pasien tersebut, mohon maaf, kira-kira bagian manakah yang mengalami rasa sakit? Nah, metode ini biasa disebut stimulus respon. Respon terjadi akibat adanya stimulus. Yang keempat adalah Lasswell model. Ya, dalam model ini konsep penting yang perlu diperhatikan adalah siapa yang mengatakan sesuatu, saluran apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan, kepada siapa pesan itu dituju, dan saluran mana yang harus digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Ini adalah bagaimana caranya kita berkomunikasi menggunakan sesuatu hal, saluran apa yang kita gunakan, misalnya televisi, radio, blog, website, dan lain-lain. Ini adalah model dari Lasswell tersebut. Adapun model menggunakan Mayfair, yang dimana individu dapat menggunakan model ini dengan cara yang dapat diatur untuk mentransfer informasi. Salah satu manfaat utama dari model ini adalah melibatkan transmisi sinyal informasi. Dalam model ini, pesan melalui pemancar dikirim melalui saluran ke penerima, melalui penerima pesan menyampaikan tujuan. Dalam model ini pun sumber informasi digunakan untuk menghasilkan sebuah pesan. Nah, ini adalah bagaimana caranya model-model komunikasi itu dapat diterima oleh pendengar. Kemudian ada juga Mayfair model mengatakan bahwasanya individu dapat menggunakan model ini dengan cara yang dapat diatur untuk mentransfer informasi tersebut ya. Ini seperti ada sender, ada encoder, ada channel, misalnya kita menggunakan televisi ataupun blog dan lain-lain, ada decoder, ada receiver. Kemudian adanya feedback. Ya, ini adalah menurut The Shannon-Weaver model komunikasi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah komunikasi adalah proses yang dinamis menurut dia. Karena sebelah kiri kita bisa melihat gambar ya, bahwasanya ada lingkaran yang saling terhubungkan antara message yang diterima, yang diberikan oleh encoder, ada pesan, encoder juga menyampaikan, ada pesan juga. Jadinya adanya lingkaran yang dimana saling menyempurnakan antara satu komunikasi dengan komunikasi yang lain. Salah satu contohnya adalah ketika guru menyampaikan informasi berupa silabus misalnya kepada siswa, maka dimudahkan interaksi dengan mengajukan sebuah pertanyaan, bertukar pikiran dan sudut pandang lainnya. Sama juga halnya ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran. Nah, adapun Jules Bernard